Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Insinyur Taufik Marta, SPD MT, dengan NIDN 0410109007. NIK 3112770803. Saya dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Galuh. Dengan penuh rasa hormat, tanggung jawab, serta komitmen terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Melalui video ini, izinkan saya untuk menyajikan tayangan video sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin memaparkan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perancangan Perkerasan Jalan Raya, di mana mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6 dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk ke dalam rumpun mata kuliah keahlian program studi yang difokuskan pada pemahaman konsep secara teoritis, analitis, dan kemampuan merencanakan tebal perkerasan jalan raya. Pokok bahasan dalam perkuliahan ini meliputi merancang perkerasan lentur dan kaku dengan berbagai metode, konstruksi jalan atau neon construction, kedua konstruksi jalan bertahap atau stack construction, dan yang ketiga adalah lapisan tambahan yang kita kenal sebagai overlay, dan berdasarkan berbagai parameter yang dapat dihitung atau dianalisis. Perkuliahan berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik mahasiswa dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui sistem pembelajaran online yang berada pada SIAKAT ataupun juga bisa diakses melalui Classroom yang ada di Google Classroom. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS, materi di setiap pertemuan, dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Program perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual yang mana menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata mahasiswa, serta mendorong mahasiswa membuat hubungan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, untuk capaian pembelajaran ini nanti dibebankan kepada CPL Prodi. Di sini untuk mata kuliah perancangan perkerasan jalan ada 4 CPL. Pertama yaitu mahasiswa nanti diminta memiliki sikap religius, toleransi, dan nasionalisme dengan berlandaskan nilai budaya dan kegaluhan. CPL 1 memiliki sikap religius, toleransi, dan nasionalisme dengan berlandaskan nilai budaya kegaluhan. CPL 2 memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, mandiri, mampu bekerja sama dan berpikir ilmiah, mendukung pengembangan berkelanjutan dan pelestarian nilai lokal. CPL yang ketujuh, mampu menggunakan teknologi mutakhir dalam melaksanakan pekerjaan serta memberikan rekomendasi dalam menghadapi masalah proyek infrastruktur bangunan berbasis konservasi lingkungan. CPL ke-8, menguasai konsep dan prinsip rekayasa dalam perancangan dan perencanaan infrastruktur bangunan sipil sesuai dengan peraturan, standar, pedoman, dan manual yang berlaku dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. CPL ini nanti akan diturunkan ke dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini terdiri atas 6 CPMK, di mana mahasiswa mampu menjelaskan standar desain dari berbagai aspek, kelas, dan fungsi jalan. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kekuatan material tanah dasar, lapisan fondasi, dan lapisan penutup struktur jalan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mendesain tebal struktur lapis perkerasan lentur jalan raya dengan metode Bina Marga atau PDT 01 2002B, AASTO 1993, dan Manual Desain Perkerasan Jalan tahun 2024.
CPL keempat, mahasiswa mampu mendesain tebal struktur lapis kekerasan kaku atau rigid pavement jalan raya dengan metode Bina Marga atau PDT 14 2003 atau AASTO 1993 dan Manual Desain Perkerasan Jalan Raya tahun 2024. CPMK ke-6, mahasiswa mampu melakukan blending agregat untuk material lapis fondasi berbutir sesuai dengan spesifikasi berlaku dan berkelanjutan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Di sini sub CPMK atau kemampuan tiap tahapan belajar terbagi atas 12. Yang pertama, di sini nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian jalan dan bagian-bagiannya serta sejarah perkembangan jalan modern. Mampu mendeskripsikan konsep penyebaran tegangan akibat beban lalu lintas pada lapis kekerasan jalan. Dan sub CPMK kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan sifat-sifat agregat dan spesifikasinya struktur perkerasan jalan, baik perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan parameter-parameter desain perkerasan lentur, menghitung tebal untuk new construction pavement, construction stack pavement, dan metode analisa komponen. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan parameter-parameter desain perkerasan lentur, menghitung tebal desain new construction pavement, construction stack pavement dengan metode AASTO 1993. Sub CPMK kelima, mahasiswa menjelaskan parameter desain perkerasan lentur, menghitung tebal lapis overlay atau lapis tambah dengan metode analisa komponen. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu menjelaskan parameter-parameter desain perkerasan lentur, menghitung tebal lapis tambah overlay dengan metode AASTO 1993. Sub CPMK ke-11, mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis kerusakan, tata cara survei dan kondisi jalan, tipe atau macam alat pencampur beton aspal, atau kita kenal dengan istilah aspal mixing plan dan batching plan. Sub CPMK terakhir, mahasiswa mampu melakukan perancangan perkerasan campuran beraspal atau mix design berdasarkan SNI 8198 2015. Dengan bahan daur ulang, bahan lokal, dan bahan yang terbarukan. Untuk memenuhi semua capaian pembelajaran ini, materi pembelajaran pada mata kuliah perancangan perkerasan jalan terdiri atas 9 pokok bahasan. Yang pertama, mulai dari sejarah perkerasan jalan, jenis perkerasan, dan jenis material yang digunakan. Kedua, kekuatan material, subgrade, atau persyaratan subgrade pada tanah asli, timbunan, galian, dan uji-uji pada subgrade, baik itu CBR ataupun modulus resilient. Yang ketiga, kekuatan material pada pondasi berdasarkan prasyarat pondasi, uji pada lapis pondasi, dan lapis penutup, uji pada lapis penutup. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini saya lampirkan sebagai berikut, di mana saya akan menilai berdasarkan kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas sebesar 5%. Tugas yang dilakukan setiap pertemuan itu sebesar 30%. Ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Dan semuanya terakumulasi sejumlah 100%. Untuk rentang nilai pada mata kuliah ini, dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan secara objektif, adil, dan akuntabel. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. Untuk tahapan berikutnya, silakan Bapak Ibu dapat menyaksikan video pembelajaran perancangan perkerasan jalan raya sebagai bagian dari proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Siang ini rada terik, panas. Mudah-mudahan selama 3 SKS ke depan atau 2 minggu ke depan semuanya masih fit ya. Untuk hari ini kita mau masuk mata kuliah
semua pastikan dalam kondisi semangat. Ya, jangan sampai tertidur karena jam siang jam awal. Oke, perancangan perkerasan jalan raya adalah mata kuliah keahlian program studi teknik sipil. Artinya, semua yang mengambil mata kuliah perkerasan jalan wajib lulus mata kuliah pengantar teknik sipil. Jadi, semua jurusan teknik sipil ada mata kuliah pengantar yang dia lulus dulu baru bisa lanjut ke sini. Nah, di perancangan perkerasan jalan raya ini saudara dengan geometrik jalan raya yang kemarin kita ambil di semester 5. Lanjutannya adalah kita di mata kuliah ini akan menentukan kepala perkerasan jalan raya. Dan ini baru pertemuan pertama kita. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kalau kita sejenak luangkan waktu untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa kita mulai. Oke, berdoa. Untuk hari ini, Bapak akan memperkenalkan aturan atau kontrak perkuliahan. Ini adalah kontrak perkuliahan yang harus kita sepakati. Berarti bukan kesepakatan Bapak saja, juga bukan kesepakatan teman-teman mahasiswa saja, tapi kita berdua saling menyepakati. Nah, apa yang kita sepakati? Pertama, berdasarkan penilaian yang akan kita mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Kita itu ada 16 kali pertemuan sampai dengan ujian akhir semester, dan di materi kita ada 14 kali pertemuan. Untuk kehadiran, untuk presensi itu bobotnya ada 5%. Sedangkan untuk tugas ini bisa jadi proses atau bisa jadi nanti tugas di rumah yang selalu akan ada setiap minggunya, dan bobotnya lebih kurang 25%. Terus nanti ada juga ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 35%. Dan ini tidak mutlak nilainya harus seperti ini. Kalau kita saling sepakat, ini bisa kita rubah. Gimana? Kita sepakat? Ketika perkara nilai kita sepakat, terus ada satu hal lagi yang mesti kita sepakati lagi. Setiap pertemuan kita akan memberlakukan 4 ketentuan. Kehadiran yang bisa diterima itu adalah 80% minimal. Kalau kehadirannya kurang dari 80%, itu dianggap libur di tengah jalan. Kecuali kehadiran 80% ini terjadinya sakit yang lama atau berkepanjangan atau cedera yang berat. Kedua, di sini ada toleransi untuk keterlambatan yang kurang dari 15 menit, baik mahasiswa, baik diri juga Bapak sendiri yang mengajar di mata kuliah perancangan. Dan yang ketiga yang pasti itu pakaian harus selayaknya pakaian mahasiswa. Ada satu hal lagi yang perlu dipahami sebelum kita mulai, namanya adalah rancangan pembelajaran semester. Setiap mata kuliah wajib ada rencananya. Nah, dalam rencana itu ada capaian pembelajaran yang ditargetkan harus tercapai. Ketika mahasiswa mengambil atau mengambil mata kuliah ini, dia diharapkan memiliki sikap religius, ada nilai toleransi, dan ada jiwa nasionalisme yang terbentuk. Ada sikap dan tanggung jawab, disiplin, mandiri, dan mampu bekerja bersama. Artinya, belajar bukan hanya sekedar mengenal atau mengetahui, tapi harus membangun sesuatu yang lebih baik daripada yang ada hari ini. Dan ini tertuang dalam capaian pembelajaran. Dan ini dibebankan kepada mata kuliah perancangan perkerasan jalan. Lalu, yang keempat ini nanti dibagi rata ke dalam capaian mata kuliah. Nah, di capaian mata kuliah ini dibagi ke dalam masing-masing tema dari pertemuan kita nanti. Contoh, di sini mahasiswa mampu menjelaskan standar desain dalam berbagai aspek kelas dan fungsi jalan. Lalu di sini juga ada nanti akan mengidentifikasi
memproteksi kekuatan material tanah dasar, lapisan fondasi dan lapisan pembentuk struktur kekerasan, sampai nantinya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mekanisme kerusakan jalan pada kekerasan jalan bentuk ataupun pada kekerasan jalan kaku. Ketiga, mampu menentukan parameter untuk perencanaan jalan baru atau kita kenal dengan nama new construction, dan yang kedua kita kenal dengan spec construction, dan yang ketiga overlay. Dan semua orang yang belajar harus bisa, jangan belajar tapi tidak bisa. Dan mudah-mudahan ke-12 capaian ini sampai kepada seluruh yang belajar ya. Dan yang paling penting dari belajar itu adalah apa sih kajian yang seharusnya kita dalami secara mandiri. Kalau tadi secara terbimbing, kalau sekarang mandiri. Ini kajian dari materi pembelajaran kita. Targetnya kita bisa merencanakan ketebalan jalan berdasarkan pengikat, ada kekerasan lentur, ada kekerasan kaku. Terus terakhir kita juga mampu membuat job need desainnya, atau kita kenal dengan GMF dan GMG. Artinya kita bisa menekan ketebalan dan kita bisa merakit kekuatannya. Semua ini tidak terlepas dari yang namanya daftar pustaka. Jadi keberhasilan belajar kembali lagi kepada sumber, dan Bapak harapkan semuanya harus memiliki ini sumber untuk dipelajari, untuk didalami. Karena untuk menjadi seorang sarjana teknik itu banyak wawasan. Belajar tidak bisa hanya sekedar dengan cara mendengarkan, tidak bisa hanya dengan cara melihat. Salah satunya dengan cara memahami dengan hati ya, kita mengulas lebih dalam mandiri. Di sini sangat banyak dan yang semuanya ini adalah penting. Nah, mungkin selama ini kita terbiasa dengan dibekali suruh-suruh. Tapi kalau udah semester 6, saatnya juga untuk mencari lebih dalam dengan cara mandiri. Oke, semester 7 adalah semester terakhir untuk belajar untuk materi keahlian, sisanya nanti skripsi. Nah, di sini momen untuk belajar untuk mencoba mandiri. Terus ada buku pendukung yang paling populer, nanti silahkan di download di media online itu tersedia banyak sekali. Oke, terkait RPS ada pertanyaan? Cukup ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Oke, sekarang kita mulai pertemuan. Nanti karena pertemuan pertama kita mulai dulu apa sih yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi fungsi dari pelayanan jalan. Sebetulnya sangat banyak, tapi yang paling mendasari di sini ada 8 buah. Salah satunya ada fungsi dan kelas jalan, kinerja dan kekerasan, umur rencana pelayanan, yang keempat ada beban lalu lintas, yang kelima sifat dan daya dukung tanah dasar, keenam itu adalah kondisi lingkungan, ini terkait dengan cuaca. Ketujuh, sifat dan ketersediaan bahan konstruksi. Jadi kalau merencanakan bisa, kalau material nggak ada ya percuma. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ketersediaan material. Kedelapan, terkait dengan geometrik, jalan yang kita desain ketebalannya harus mampu memenuhi kebutuhan dari geometrik rencana jalan itu sendiri. Jadi ini baru subnya, belum detailnya. Jadi faktor yang mempengaruhi fungsi pelayanan jalan itu ada 8. Kalau lama pelayanannya ya ininya harus terpenuhi untuk kondisi yang baik. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi perencanaan tebal, ya kita melihatnya dari beban lalu lintas atau yang saya katakan dari lalu lintas harian rata-rata baik harian ataupun tahunan. Kedua, kita akan mengenal nanti yang namanya daya dukung tanah dasar. Gimana caranya si beban lalu lintas mampu ditopang di atas tanah dan kita cek berapa daya dukung tanah yang siap menerima beban dari jumlah repetisi terjadi terhadap lalu lintas.
Oke, ini adalah sekilas bagaimana cara alir bekerja atau diagram alir yang bekerja untuk metode analisa komponen. Metodenya sebetulnya ada banyak. Kita mulai dari yang paling sederhana, metode analisa komponen. Jadi di sini ada 3 yang bergerak sekaligus. Yang warna kuning ini bergerak atau yang memilikinya dari sisi transportasi. Kalau CBR ini bergerak dari sisi ilmu mekanika tanah. Sedangkan yang koefisien itu bergerak dari sisi keilmuan bahan konstruksi pekerasan jalan. Jadi ada 3 keilmuan untuk bisa mendapatkan kebal pekerasan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Betul. Ya. Jadi kalau Bapak Uren sekilas, lalu lintas apa sih yang kita butuhkan? Di lalu lintas itu nanti akan kita dapatkan LHR, lalu lintas harian rata-rata. Di sini ada awal umur rencana. Jadi sebelum jalan itu dimulai, kita prediksi jumlah kendaraan pada saat jalan itu ada. Itu namanya awal umur rencana. Lalu data ini dimulai dari data yang berjalan sebelumnya. Artinya kalau hari ini 2026, minimal data 2025-24 kita sudah punya dan kita prediksi untuk perencanaan jalan di awal perencanaan. Jadi jalan dibikin hari ini selesainya 2027. Nah, jadi LHR ini terkait dengan pertumbuhan lalu lintas ataupun penurunan lalu lintas. Bikin jalan bisa jadi bikin ramai, bisa jadi bikin sepi. Terus ada namanya koefisien distribusi kendaraan. Jadi setiap kendaraan itu memiliki koefisien distribusi yang berbeda. Contoh, antara mobil pribadi dengan truk. Kalau mobil pribadi cenderung bebannya terdistribusi secara rata, depan dan belakang sama. Tapi kalau truk atau bis, berat di sumbu depan dan sumbu belakangnya berbeda. Jadi koefisien ini menentukan terhadap lintas ekivalennya. Ini nanti kita lihat. Yang ketiga di sini ada angka ekivalen kendaraan. Jadi angka ekivalen ini sama dengan beban yang diterima oleh permukaan jalan, dan ini bergantung kepada jenis kendaraan. Setiap kendaraan memiliki angka ekivalen yang berbeda. Perbedaan itu berasal dari berat sumbu yang yang dipotong oleh satu sumbu kendaraan. Hasilnya nanti apa? Ada lintas ekivalen di awal jalan itu diprediksi, terus akan ada lintas ekivalen pada saat jalan itu akhir usia bayangan. Awal dan akhir ini usianya sangat panjang, bisa dari 10, dari 0 akhirnya sampai dengan 20, atau dari 0 bisa sampai dengan 30 tahun ke depan. Yang kita gunakan kalau dengan metode analisa komponen yaitu lintas ekivalen tengah. Ketika kita dapat lintas ekivalen tengah, baru nanti kita pakai untuk lintas ekivalen rencana. Ini yang bertugas adalah barang transportasi. Dari sisi CBR, ini orang mekanika tanah. CBR itu atau singkatan dari California Bearing Ratio. Dia fungsinya untuk mengukur daya tahan atau nilai DDT. Nah, di sini alat CBR ini akan menghasilkan daya lumut tanah. Seberapa kuat sih tanah ini mampu memikul beban permukaan jalan? Karena konsep membikin jalan berbeda dengan konsep membikin gedung. Oke, kira-kira apa bedanya? 5. Apa bedanya? Kalau mendesain fondasi untuk gedung, mendesain fondasi untuk jalan, bedanya di mana? Oke, ya, apa lagi? Kedalaman yang dipasang. Oke, kedalamannya. Yang lain bisa nambahin? Ya. Bedanya membikin fondasi jalan dengan fondasi gedung. Oke, beban kalau gedung bebannya siap, lagi bebannya 100 berat. Oke, kurang lebih di situ untuk dari tanah. Alat ujinya sangat banyak, nanti akan kita lihat. Berikutnya ada faktor regional. Nah,
makroregional ini terkait masalah drainase, curah hujan, drainase, medan, itu namanya makroregional. Ketiga ada indeks permukaan. Indeks permukaan ini target. Kalau kita ingin jalannya mulus, artinya materialnya kita gunakan maston. Indeksnya pasti akan lebih tinggi. Tapi kalau kita gunakan indeks yang kasar, yang kuat, itu namanya lata stone. Atau yang lebih murah lagi kita bisa gunakan lata sir. Nah, jadi ini sangat banyak. Indeks ini tujuannya seberapa halus permukaan yang kita hasilkan di awal sampai dengan di akhir, itu di indeks. Nah, jadi kesemuanya ini nanti akan outputnya akan ketemu di indeks tebal perkerasan. Jadi ini ada dugaan di sini indeks tebal perkerasan untuk perencanaan jalan berdasarkan daya dukung tanah dan berdasarkan lalu lintas. Keduanya ini bertemu di sini dan di sisi yang berbeda akan ketemu lagi yang namanya koefisien pergerakan relatif. Kalau target indeksnya di sini katakan 10, terus apa sih material yang bisa menopang untuk nilai ITP 10 itu? Kita kenal dengan nama koefisien kekuatan relatif atau nilai NS atau nilai modulus resilient. Terakhir baru kita dapat kepala. Oke, sampai di sini jelas kan ya? Bisa dipahami? Oke, ini adalah tingkat kenyamanan yang ditentukan berdasarkan asumsi. Artinya sesuatu yang dibikin produknya seperti jalan, terus ada barangnya ahli dan sisi lain fungsi jalan. Ini mengukur tingkat kenyamanan. Contoh, yang pertama, jalan disediakan untuk memberikan keamanan. Aman harus lengkap dengan nyaman. Terus kenyamanan sebenarnya merupakan faktor subjektif, setiap orang pasti berbeda, tapi perbedaan itu harus diukur. Terakhir ada pelayanan dapat nyatakan sebagai nilai rata-rata yang diberikan oleh pengguna. Secara metode yang berbeda, kalau ini untuk jalan yang baru, di saat jalan itu sudah berakhir masa pelayanannya, kita akan mengenal namanya nilai indeks kondisi jalan. Kita bisa cek pakai root kondisinya. Di buku pedoman dikelompokkan ke dalam 4 untuk konfigurasi sumbu, mulai dari yang roda tunggal, roda ganda, sumbu ganda, sumbu tandem roda tunggal, sumbu ganda atau sumbu tandem roda ganda, dan yang terakhir adalah sumbu trigger. Seperti yang kita lihat di gambar yang di depan, untuk roda reverse itu dikenal dengan sumbu tunggal. Kenapa sumbunya tunggal? Karena di sini tidak ada sumbu yang lain, memang dia sendiri. Rodanya ada 2 kiri dan kanan. Karena dia di kiri 1 di kanan 1, makanya kategori sumbu tunggal. Kalau yang seperti ini sumbunya tandem karena dia ada berjajar depan belakang. Kalau yang seperti ini di triple karena dia ada 3 berjajar. Nah, untuk lebih jelasnya di buku pedoman juga ada, atau di buku AFTO juga sama. Ini itu sudah didetailkan berdasarkan jenis kendaraan yang diizinkan melintas di jalan raya. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling panjang. Bisa jadi dalam kondisi berbentuk peti kemas, atau dalam bentuk tanker, atau dalam bentuk kendaraan taktis seperti kendaraan derek. Nah, ini silakan dipahami bentuk di lapangan bagaimana. Yang penting tolak ukurnya adalah jenis sumbu, sumbu tunggal, sumbu tandem, sumbu trigger. Nah, ini adalah pengaruh tekanan angin terhadap permukaan jalan. Jadi kalau tekanan anginnya terlalu keras, itu akan membuat permukaan perkerasan menjadi bergelombang. Lalu menghantam permukaan aspal, aspalnya tidak kenapa-kenapa, tapi banyak yang pecah. Jadi harus ada kestabilan. Nah, begitu juga ketika kita lihat dari sisi luas bidang, mau 1 ton, 2 ton, 3 ton, efek dominonya kembali kepada luas pijak dan luas penampang roda. Semakin besar luas penampang, maka
semakin luas tegangan yang bisa disebabkan kepada fondasi-fondasi yang ada di bawah dasar jalan. Nah, karena kita tahu jalan itu ada surface, ada base, ada subbase, dan ada subgrade. Jadi permukaan, fondasi atas, fondasi bawah, dan tanah dasar itu komponen dari jalan. Oke, ini adalah lubang sumbu untuk kendaraan. Yang diperlihatkan di sini adalah proporsi yang dipikul oleh sumbu depan, sumbu belakang. Sumbu depan tunggal, sumbu belakang ada yang ganda. Jadi proporsinya itu bisa jadi yang di depan sekian persen, yang di belakang sekian persen. Tolak ukurnya apa? Sumbu. Dengan beban muatan 32 ton atau berat total muatan dengan kendaraan itu 42 ton, itu harus dibagi ke masing-masing sumbu atau dia terdistribusi secara merata tergantung jumlah rodanya. Ada yang roda tunggal, roda ganda, roda tandem, dan itu kita kenal dengan proporsi masing-masing sumbu. Nah, jadi pada saat menentukan volume lalu lintas, kita bisa mendapatkan angkanya berdasarkan lalu lintas harian rata-rata. Tinggal kita kali 365 hari dapat yang tahunan. Nah, ini fungsinya untuk bisa memprediksi jumlah kendaraan pada saat setiap pelayanan. Oke, terus ada lintas ekivalen. Lintas ekivalen ini ada dua, pemula dan akhir rencana. Nah, di sini untuk lintas ekivalen pemula, rumusnya adalah jumlah dari LHR dikali dengan nilai ekivalen dikali dengan nilai C-nya, terus nanti dikali dengan pertumbuhan lalu lintas. C-nya ini apa? C-nya ini adalah pengaruh dari faktor distribusinya. Nah, untuk pertumbuhan lalu lintas itu kita ambil dari data yang berlalu 2025, 4, 6 berapa pertumbuhan lalu lintas. Kebetulan di sini lintas ekivalen pemula dikali dengan 1 ditambah R kan N. N adalah target masa pelayanan. Misalkan kalau kita merencanakan jalan itu pelaksanaan jalan itu di awal katakan di akhir katakan target 20 tahun, berarti N ini kita ganti dengan angka 20. Terus untuk yang berikutnya ada lintas ekivalen selama umur rencana. Nah, ini jumlah lintasan ekivalen yang akan melintasi jalan selama masa pelayanan, mulai dari saat dibuka sampai dengan akhir umur rencana. Oke, sebelum kita masuk ke kinerja, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Terus ya? Mau di kelas, mau di sini juga cukup. Oke, ini kinerja perkerasan selama masa pelayanan. Menghasilkan jalan yang bagus tanpa derap dan mustahil. Begitu juga membuat jalan dengan harga yang mahal tanpa ada peningkatan dan juga mustahil. Nah, di sini ini adalah masa layanan dalam hitungan log atau nanti ini saya ganti dengan jumlah tahunnya, dan ini kondisi perkerasannya. Jadi ketika jalan itu baru, nilai kondisinya katakan kondisi terbaik 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun umurnya, dan kualitasnya juga akan ikut menurun. Artinya meskipun jalannya tadinya terbaik, pada saat umurnya bertambah dia akan ikut menguang. Agar tercapai sesuai dengan masa layanan, maka tentu ada yang namanya rehabilitasi, direhab atau diperbaiki, dirawat. Ketika dia direhabilitasi, dia akan naik sesuai dengan angka yang kita target. Nah, lalu waktu terus berjalan, ada yang namanya adalah masa pemeliharaan rutin berkala, dan ini juga harus dilakukan di lapangan. Contoh di lapangannya apa? Kalau rehabilitasi yang berlubang ditambah. Kalau masa pemeliharaan rutin seperti apa? Drainase tetap dipelihara, tempat bukan dilakukan setiap per 3 bulan sekali, dalam artian drainase harus mengalir.
Kalau kondisi kritis seperti apa? Kalau kondisi kritis berarti semua permukaan sudah mengalami, tapi butuh namanya perbaikan atau peningkatan. Untuk apa? Untuk mengejar grafik masa layanan. Yang paling jelek sekali adalah kondisi runtuh. Ketika levelnya pada kondisi runtuh, kalau kita tidak tanggapi, tidak lakukan perbaikan, nanti dia akan masuk ke fase konstruksi. Akhirnya harus bikin fondasi baru lagi. Oke, ini adalah daya dukung tanah berdasarkan CBR. Ini pernah kita lakukan di mata kuliah mekanika tanah. Ini adalah yang untuk mengukur seberapa kekuatan atau kemampuan tanah untuk memikul beban. Bedanya dengan yang di gedung apa? Kalau jalan raya di permukaan, kalau di gedung cenderung dia lebih tanah keras karena di gedungnya dia, kalau jalan dia lebih ke beban yang bergerak. Di sini ada 3 CBR baik lapangan seperti ini. Kedua ada rendaman atau CBR lab. Yang ketiga ada CBR titik. Semua mahasiswa yang pernah praktikum dan ini harus bisa apa? Bukan bisa melihat, tapi bisa menganalisis hasil pengujiannya. Terlihat hampir di semua proyek harus diuji kelayakannya. Contoh, kalau ini tanah yang sudah dipadat, perkerasannya sudah dirapikan dan dicek seberapa kuat kepadatannya. Kalau yang ini sampel yang dibawa dari lapangan dibawa ke lab, dicek kepadatan tertingginya nanti ada daya berapa. Dan ini juga sama kondisi real, kita cek yang ada berapa, yang kita rencanakan berapa, butuh tingkatannya berapa ini. Itu kurang lebih dari kemudian. Oke, ini adalah perbedaan antara perencanaan perkerasan menggunakan perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Apa bedanya? Bedanya adalah nilai CBR. Jadi material itu memiliki nilai CBR dan CBR itu dipengaruhi oleh ketebalan. Jadi pada saat kita mendesain jalan dengan menggunakan CBR bahan fondasi jalan, kalau kita ambil surface-nya 15%, terus subgrade-nya 5%, tegangan yang terjadi juga tanah dasar akan seperti gambar ini. Tapi kalau permukaannya kita angkat jadi 50%, tanah dasarnya 5%, tegangan bisa ditahan oleh permukaan. Atau kita angkat lagi jadi 100%, tegangan bisa ditinggikan. Artinya kualitas material yang baik mampu mengatasi kelemahan tanah dasar. Sekarang kita balik. Kalau misalkan CBR permukaannya rendah, tapi CBR fondasinya yang kita bikin lebih kuat, konsepnya juga sama. Ini pakai CBR 5%, tegangannya sangat dalam. Kalau CBR 15, rata dikit, CBR 30, karena kasih. Tapi berbedanya apa? Dari ketiga model ini terkait kualitas, tapi terkait masalah kerugian. Semakin tebal atau semakin mahal, semakin tinggi nilai CBR-nya tentu juga semakin mahal. Tapi pilihannya adalah lebih mahal surface, base atau subbase. Jadi secara angka kita jelas memikirkan material yang paling banyak di permukaan itu lebih murah. Material yang butuh distabilisasi seperti CBR 100 tentu lebih mahal. Kecenderungan orang mencari yang lebih murah. Kekuatan sama tapi harga lebih murah. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sampai di nilai CBR untuk menahan daya dukung tanah. Jadi untuk minggu depan kita akan coba menghitung ketebalan perkerasan jalan berdasarkan kondisi near construction stack sama overlay. Jadi ada perencanaan jalan baru, perencanaan konstruksi bertahap dan lapis tambah. Itu untuk minggu depan. Apa sih yang dimaksud dengan tanah dasar dan maksud apa saja yang mempengaruhi kekuatan tanah dasar untuk jalan raya? Kedua, sebutkan dan jelaskan cara penentuan nilai CBR tanah dasar untuk perencanaan perkerasan lentur. Silahkan dijawab dan dikumpul di depan. Oke, pertanyaan singkat dan jelas. Semoga semuanya bisa memahami dan bisa memberikan jawaban yang tepat. Sampai di sini.
Cukup bisa dimengerti? Masih. Oke. Bapak kira